Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di Siniar Skotnema, di mana kita akan bercerita tentang kegiatan pramuka, mulai dari gimana ceritanya masuk ke pramuka, kemudian kegiatan-kegiatan yang menarik saat berkegiatan pramuka, sampai dengan apa hal-hal yang didapat, ilmu-ilmu dan perubahan yang didapat selama ikut kegiatan pramuka. Bersama dengan tamu kita kali ini, kita akan cerita ngobrol-ngobrol yang di episode sebelumnya kita sudah kedatangan tamu seorang Pradana Putra dari SMA Negeri Mojagung, dan sekarang kita kedatangan Pradana Putri untuk SMA Negeri Mojagung, Ambalan Tribuana Tunggadewi. Dengan Kak siapa? Saya Kak Intan, nama lengkapnya Intan Nur Aini, biasa dipanggil Kak Intan kalau di Skotnema. Biasa dipanggil Kak Intan. Apa kabar Kak Intan? Alhamdulillah baik Kak. Baik ya. Sama seperti Kak Azam di episode sebelumnya, seorang Pradana Putri kita juga seorang yang dilantik barusan hari ini tanggal 28 Agustus 2021 sebagai Pramuka Garuda di SMA Negeri Mojagung. Boleh ditunjukkan Kak tandanya? Ya. Ini tanda Pramuka Garuda buat tingkatan penegak, warnanya kuning. Ya. Barusan sekali dilantik di Dinas Pendidikan Jombang. Oke Kak Intan, kita mau cerita-cerita, mau mendalami lagi kisah-kisahnya Kak Intan, gimana mulai awalnya ikut pramuka sampai perubahan yang didapat oleh Kak Intan selama ikut kegiatan pramuka gitu ya. Pertama Kak, paling awal nih, gimana ceritanya kok bisa masuk atau ikut dalam kegiatan, masuk jadi organisasi gitu untuk Dewan Ambalan di pramuka? Pertama awal masuk di Skotnema itu sebenarnya kalau di Semanema sendiri, Skotnema waktu itu buat saya itu bukan termasuk dalam list pilihan ekstrakurikuler yang mau saya ikuti. Justru nggak ada sama sekali. Waktu itu saya itu daftar buat jadi OSIS sama Paskibra. OSIS sama Paskibra. Ceritanya gini. Sama kayak Azam tadi ya. Iya. Terus kenapa kok bisa ceritanya bisa masuk ke pramukanya gitu? Nah, gini Kak, kalau yang di OSIS itu kan ada tesnya nih. Masuk di OSIS itu kan ada tesnya, ada beberapa tahapan yang mau diseleksi buat kita yang daftar. Di tahap pertama itu saya lolos, tapi pas di tahap kedua nih kan ada ada gangnya sampai 1 minggu. Dari tes tahap awal ke tahap kedua itu kan ada waktu renggangnya gitu Kak. Nah di waktu senggang itu teman sekelasku itu nawarin buat gabung di Skotnema. Tapi aku masih nggak mau nih Kak, masih ragu-ragu. Masih belain OSIS-nya gitu ya. Masih mau ikut yang di tahap 2. Terus dipikir-pikir lagi nih, hari terakhir mikir, besoknya itu udah tes OSIS. Terus aku mikir, malamnya aku mikir, apa ya, kok agak ragu, malah ragu di sini, kok malah tertarik di Skotnema ini dari ceritanya dia. Skotnema tuh waktu itu dulunya gini sampai sekarang tahun ini pun malah lebih berprestasi gitu. Dari situ saya putusin. Waktu tes OSIS yang tahap kedua, nggak ada persiapan apapun, nggak tahu teknisnya sama sekali, cuman datang terus jawab seadanya, udah, dan berusaha kayak berdoa gitu, semoga gak lolos ya Allah, semoga gak lolos gitu. Semoga gak lolos doanya. Iya, sampai akhirnya di pengumuman hari ketiganya itu ada pengumuman. Hari ketiga setelah tes tahap kedua itu ada pengumuman lolos atau tidaknya. Nah, namaku nggak ada Kak, ya Allah, bersyukur banget. Berarti doanya terkabulkan. Oke, tadi daftar OSIS pertama, kedua nggak keterima sama nggak keterima. Nah, kalau untuk yang Paskibra gimana ceritanya? Kalau yang Paskibra kan waktu aku nggak lolos di tahap kedua OSIS itu, nggak langsung mutusin besoknya jadi di Skotnema itu. Belum bener-bener gitu, masih ragu-ragu, masih mikir-mikir lagi. Gimana ini kan buat ke depanku nanti, aku yang jalanin, takutnya salah milih gitu Kak. Terus aku mikir-mikir lagi, terus di Paskibra itu kan udah daftar bareng. Di yang waktu
forum keempat ini bareng sama yang forum pertama pendaftaran Dewan Ambalan ini. Yang keempat ini kan udah forum yang keempat Paskibranya. Aku mutusin nggak datang di Paskibra. Aku mutusin mencoba forum pertamaku di Dewan Ambalan ini. Nah, pembicaranya kebetulan langsung pembinanya Kak Teguh sendiri. Waktu itu langsung beberapa menit beliau bicara, langsung tertarik sama omongan beliau. Langsung tes gitu ya. Iya. Satu hal yang paling saya ingat sampai sekarang itu beliau ngomong gini. Apa itu ngomong? Ini itu tempatnya orang-orang berkembang. Kalau kamu nggak mau berkembang di sini, jangan ikut organisasi ini. Berarti Paskibra nggak berkembang? Bukan gitu maksudnya. Enggak, bercanda. Kalau di ekstra bedanya Skotnema sama ekstra lain, kalau di awal forum itu kan cuma perkenalan aja, nggak ada yang menarik sama sekali. Oh ini prestasinya ini, kakak alumninya gini, kakak pernahnya gini. Terus waktu pertama kali di Skotnema itu saya langsung tertarik sama pembinanya. Ini baru beberapa menit aja duduk di sini saya udah termotivasi. Gimana kalau saya udah gabung di sini, ngejalaninnya tiap hari gabung sama orang-orang seperti ini, ketemu sama orang-orang yang hebat memotivasi saya, itu pasti bakal berdampak sama kehidupan saya nantinya. Itu dari situ saya langsung mutusin buat oke, saya nggak mau ikut ekstra apa-apa lagi, cuma di Skotnema aja. Luar biasa. Padahal yang di Paskib tadi sudah forum keempat tuh ya, sudah berapa forum yang dilalui, tapi akhirnya di awal-awal pendaftar forum pertama Skotnema, akhirnya setelah mendapat motivasi dari Kak Teguh, kayaknya nagih nih, perlu motivasi lagi nih, perlu gimana ya, perubahan seperti yang katakan Kak Teguh tadi. Di sini tempatnya orang-orang yang berkembang gitu. Kalau nggak mau berkembang di sini, nggak usah gabung. Jadi yang diharapkan dari setelah ikut pramuka, kamu bisa berevolusi, kamu bisa berubah menjadi orang yang lebih baru. Orang kamu yang kemarin itu bukan kamu lagi. Kamu sudah menjadi individu yang baru dengan karakteristik yang baru. Gitu. Itulah salah satunya gimana ya? Nikmatnya ikut pramuka gitu ya. Bener banget, kalian harus gabung di Skotnema. Ya. Promosi. Oke. Tapi Kak, pertama kali ikut pramuka apa di SMA, apa di SMP sebelumnya sudah pernah ikut, SD juga pernah ikut, gimana? Kalau pengalaman ikut pramuka sebenarnya pernah ikut lomba pramuka dari waktu SD, tapi kan saya ini dari lingkup madrasah nih Kak, jadi nggak ada kayak, meskipun di madrasah itu kan nggak ada kayak dewan penggalang gitu, nggak ada. Apalagi madrasah saya itu kan kayak swasta gitu, tapi saya dapet pengalaman pramuka ya dari awal itu, jadi di madrasah itu saya nyoba ikut. Waktu itu pertama kali lomba itu di SD itu Java Scott Challenge kalau nggak salah. EJSC. Iya. Dulunya SMP mana Kak? MTS Al-Hikmah. Oh, MTS Al-Hikmah. Oke. EJSC itu lomba apa Kak kalau boleh tahu? Lomba pramuka yang dimana kita tuh dari satu madrasah itu mengirimkan perwakilan cuma 3 orang. 3 orang. Nah iya. Terus dari beberapa madrasah yang ada di kecamatan itu tiap minggunya ada latihan. Nah latihan kayak gabungan gitu. Iya, latihan gabungan. Terus diajak gitu. Jadi nggak kenal sama temennya sendiri. Diajak, dapat relasi baru, dapat teman baru, kenal banyak orang kan. Kalau di pramuka kan ada pembagian sangga. Nah itu Kak, jadi saya pramuka itu gini ya, kalau baru pertama kali aja udah bisa dapat relasi banyak orang, teman-teman baru, itu pasti bakal ngebantu banget buat masa depan kita nanti. Ya itu ya ceritanya awalnya ikut pertama kali pengalaman pramukanya saat di lomba EJST itu, kemudian saat di SMA dikembalikan lagi, dipertemukan lagi dengan Skotnema gitu ya. Oke Kak, selanjutnya yang kedua, selama di Skotnema kan banyak tuh kegiatan-kegiatan, lomba-lomba. Nah, Kakak sekarang kelas 12 ya? Iya. Kelas 12 sudah mau lulus, semoga lulus ya. Iya. Nah, nggak mungkin ya lulus ya. Selama ikut dari kelas 10 tuh Kak, kelas 10, kelas 11, kelas 12, ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan.
menurut kakak, yang mana yang paling menarik? Mau itu lomba, kegiatan, boleh sembarang, apa aja? Yang paling menarik itu buat aku pribadi nih, waktu lomba SHS TUSI 2020. SHS 2020, ya. Kenapa menarik? Karena itu kan waktu itu pas lomba SHS TUSI 2020 itu kan aku langsung ikut 2 lomba nih Kak. Nah 2 lomba ini termasuk dalam kayak list lomba yang aku pengen banget nyobain ini. Kayak menantang diri aku gitu Kak. Iya. Yang pertama itu storytelling. Kenapa tertarik sama storytelling? Karena aku ini suka bahasa Inggris tapi nggak tahu cara ngebanginnya gimana. Storytelling ini kan ya, buat yang belum tahu, storytelling itu kayak bercerita, mengisahkan, tapi menggunakan bahasa Inggris itu. Iya. Ya, tapi dengan gerak-gerak, kemudian gimmick-gimmick yang gimana ya, yang ada campuran-campuran mulai dari teater, kemudian bahasa Inggrisnya, dan itu merupakan salah satu kegiatan, salah satu ajang yang bisa kalian coba untuk meningkatkan skill bahasa Inggris kalian. Begitu. Boleh dilanjut Kak, gimana kok lomba itu menjadi yang paling menarik menurut kakak? Storytelling ini kan aku nggak punya basic apapun ya Kak. Kayak basic dari teater pun aku nggak bisa, nggak pernah nyobain. Teatrikal, gerak, gimmick muka gitu-gitu nggak bisa. Ekspresif gitu nggak bisa Kak. Apalagi kan pemalu gitu orangnya. Kalau ngomong di depan umum itu agak grogi. Terus dari bahasa Inggrisnya juga kayak pengucapannya, terus kata-katanya itu aku juga nggak bisa, cuma belajar otodidak ya, pelajaran sekolah, terus tambah kayak cari-cari di media online gitu aja Kak. Nah dari sini aku belajar storytelling dari kakak-kakak alumni Skotnema. Nah ini yang aku dapetin dari Skotnema, kayak kakak-kakaknya ngebantu banget. Jadi aku bisa tahu cara ngembangin keinginanku, terus kesukaanku itu di mana. Ada kayak wadah pengembangan diri gitu yang aku dapetin dari Skotnema ini. Oke, tadi Kak, kan katanya tadi ada 2 lomba ya. Yang pertama storytelling, kemudian yang kedua apa Kak? Business plan. Business plan. Iya. Kenapa Kak itu yang bagi kakak itu yang paling pengen banget dicoba gitu? Pengen banget dicoba karena business plan itu kan ngebuat proposal nih, proposal tentang bisnis yang mau kita buat, plan bisnis yang mau kita buat. Sama kayak storytelling, aku juga belum pernah punya basicnya, belum pernah nulis apapun, entah itu artikel, esai atau yang kayak gitu, proposal belum pernah sama sekali. Nah di sini aku tertarik nyoba itu gara-gara aku lihat di beberapa piala Skotnema itu banyak menang lomba ini. Aku juga pengen kayak gitu Kak. Terus aku belajar bisnis plan itu gimana sih, apa sih, aku cari tahu, terus minta saran dari kakak-kakak, minta bimbingan, dan akhirnya sampai sekarang pun aku masih pengen ngembangin diri aku di bidang itu. Gitu ya. Ya itulah ya enaknya ikut pramuka. Di pramuka itu banyak sekali media atau wadah untuk kita mengembangkan diri. Yang tadi katanya Kak Intan sebelumnya nggak bisa gerak atau melakukan teatrikal, tapi jadi sekarang jadi bisa. Dari yang belum sebelumnya sulit menulis, sulit membuat kayak proposal gitu, karena ikut lomba business plan akhirnya jadi mulai rajin menulis, mulai gimana ya, ada hal yang baru yang dipelajari setiap ikut kegiatan pramuka itu. Oke Kak, tadi kan sudah mulai pertama ikut pramuka, kemudian kemudian ikut banyak kegiatan pramuka sampai ada banyak hal yang menarik gitu. Nah, dari semua itu, dari kelas 10 sampai kelas 12, apa yang Kakak dapat dari kegiatan pramuka? Perubahan apa yang Kakak alami sebelum ikut pramuka sampai setelah ikut pramuka? Selain dapat asupan motivasi tadi. Selain dapat motivasi, terus relasi, itu dapat manajemen waktu. Oke, bentar ya, motivasi, kemudian relasi, sama manajemen waktu. Oke. Ya. Yang motivasi tadi boleh diceritain lagi lah, gimana kok dalam pramuka itu bisa membangun motivasi kakak gitu? Kenapa bisa membangun motivasi? Karena di sini kalian kalau gabung di Skotnema bakal ketemu sama orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya pengalaman baik yang bisa kalian ambil untuk hidup kalian di masa depan.
setiap orang hebat yang pasti akan jadi kayak idola kalian sendiri. Aku pengen jadi seperti kayak kakak itu. Kakak itu keren banget pengalamannya, kayak kok dulunya gini sekarang bisa kayak gini. Pasti akan kalian dapatkan di Squad Nema ini. Oke, itu ya. Jadi sumber apa ya? Sumber motivasi, sumber apa ya? Yang mendorong kita untuk menjadi lebih baik itu ada di pramuka ya. Iya. Pasti ketemu satu sosok gitu yang kalian jadi idola, kalian jadi pengen jadi kayak orang itu, sehingga di dalam diri kalian itu ada rasa ingin berubah gitu, rasa ingin menjadi orang yang lebih baik gitu, mencoba hal-hal yang baru, itu pasti kalian temukan di pramuka. Oke Kak, kemudian yang kedua, apa tadi? Relasi? Iya. Gimana? Apa relasi yang Kakak dapat dari ikut pramuka itu? Relasi, kenal kakak-kakak alumni yang hebat-hebat. Balik lagi ke motivasi yang tadi. Relasi, kenal kakak-kakak alumni yang hebat tuh maksudnya kayak kakak-kakak yang keterima di PTN favorit, kakak-kakak yang pengalamannya bisa sampai ke luar negeri, bisa sampai bawa nama Squad Nema ke sana, bawa bendera Squad Nema ke sana. Udah bangga banget gitu kita jadi bagian dari Squad Nema gitu dengan kakak-kakak yang luar biasa gitu ya. Oke, relasi ya kayak tadi dijelaskan ada kakak-kakak yang sudah masuk ke universitas ini, kemudian ikut lomba pergi ke luar negeri. Nah, ngomongin itu Kak kan sekarang kelas 12, habis ini lulus. Nah, kira-kira setelah lulus dari sini Kakak mau masuk ke universitas mana? Kalau universitas mana kayaknya ya udah ada list, tapi belum tahu bener-bener sih Kak. Masih nyiapin aja, nanti juga lihat nilainya juga. Ya, tapi setidaknya sudah punya relasi lah kalau mau masuk ke universitas ini. Oh, aku ingat nih kakak ini pernah kuliah di sini. Nah, aku mau tanya-tanya deh soal ini. Nah, itu salah satunya manfaat relasi ya. Relasi yang dapat di pramuka. Oke, yang ketiga, manajemen waktu. Ini nih yang paling gimana ya? Paling krusial yang dialami oleh anak-anak SMA itu adalah manajemen waktu. Kalian pinter mengatur manajemen waktu itu pasti kalian pelajari di SMA. Itu yang gimana? Praktek dan teorinya pasti kalian dapatkan di SMA. Apalagi diikut di pramuka ya, dengan segala kegiatan, kesibukannya, manajemen waktu pasti masuk ke dalam diri kita gitu ya. Gimana Kak? Apa ceritanya yang sehingga membuat Kak Intan merasa aku nih manajemen waktuku sudah bagus nih, mulai lebih baik daripada yang kemarin? Apa tuh Kak? Manajemen waktuku yang banyak berubah setelah aku gabung di Squad Nema itu kayaknya lebih ke jabatanku ini kan sebagai kayak pemimpin organisasi. Nah itu tanggung jawabnya besar, pasti nggak hanya butuh sehari mikir ini harus gimana, besoknya gimana, nggak butuh waktu yang sedikit gitu Kak. Terus di samping itu aku juga harus belajar buat nilaiku tetap aman nih. Jadi aku manajemen waktu, gimana bisa caranya nih organisasiku, tanggung jawabku tetap berjalan dan nilaiku tetap stabil. Jadi aku mulai atur waktu belajarku, waktu untuk mikirin organisasi, waktu untuk main, waktu untuk diriku sendiri, itu mulai aku atur sampai aku biar nggak keteteran gitu antara nggak ninggalin kewajibanku sebagai di organisasi sama kewajibanku di sekolah. Ya itu ya salah satu manfaat lagi di pramuka atau ikut ekstra lain juga. Manajemen waktu pasti kalian pasti kalian dapatkan, dimana orang kalau nggak pernah ada kegiatan, hidupnya monoton, dia akan mengulang-ulang hidup seperti itu terus. Tapi kalau dia dimasukkanlah satu kegiatan, masukkan dua kegiatan, masukkan banyak-banyak kegiatan di situ, otomatis orang itu merasa ada yang harus ditata nih. Waktu ini kita diberi waktu sama 24 jam, tapi bagaimana kita memanfaatkannya itu yang membedakan kita dengan orang lain gitu. Manajemen waktu menurut saya juga sangat penting ya Kak ya, untuk apalagi untuk di masa depan seperti itu. Nah, itu tadi ya Kak ya. Mulai dari awal Kak Intan ikut pramuka, kemudian mengikuti event-event, lomba-lomba yang menarik, kemudian mendapatkan hal-hal yang yang merubah hidup Kak Intan. Kalau coba nih Kak, kita kembali ke masa lalu. Seumpama kalau Kak Intan waktu itu nggak gabung ke Squad Nema,
tapi malah ke ekstra yang lain atau nggak gabung ekstra sama sekali. Kita bayangkan aja, Kak Intan sekarang jadi apa? Kalau aku nggak gabung di Skotnema, aku mungkin nggak bisa ngomong di depan kayak gini. Aku bakal jadi tetap kayak orang yang pemalu, nggak berani ngomong di depan umum pastinya itu, karena aku belajar kayak gini itu di Skotnema. Melalui Skotnema aku bisa berani berpendapat gitu, Kak. Begitu ya. Itu yang membuktikan teman-teman bahwa ikut pendidikan formal aja itu nggak cukup. Harus ada selingan-selingan atau ilmu-ilmu jalanan, ilmu lapangan yang harus kalian dapatin. Salah satunya adalah dengan ikut organisasi, ikut ekstrakurikuler. Itu yang akan membentuk diri kalian gimana ya, nggak sebatas pendidikan formal aja, tapi ada pendidikan informal yang bakal berguna, yang menjadi skill set dari teman-teman sendiri gitu. Salah satunya ada di Skotnema. Oke, itu tadi pengalaman dan cerita kisah dari Kak Intan, mulai dari terjun ke pramuka sampai saat ini mendapat gelar tertinggi untuk pramuka penegak ya kan? Iya. Penegak, yaitu Pramuka Garuda. Luar biasa sekali. Tepuk tangan. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan cerita Kak Intan, kemudian ngobrol-ngobrol. Karena kami percaya sesuai dengan tagline kami, di setiap ikatan simpul ada cerita yang muncul, yang mana setiap kebaikan kita, seperti yang Kak Intan tadi katakan, setiap kebaikan kita, setiap jerih payah kita, itu pasti muncul sebuah cerita. Cerita ini bisa kita jadikan sebagai motivasi untuk orang lain. Sehingga harapannya kalau teman-teman banyak cerita ke orang lain, kemudian banyak berbuat kebaikan, insya Allah kebaikan ini yang menjadi motivasi untuk orang-orang yang lain, seperti itu. Oke Kak Intan, terakhir ikuti tagline saya, di setiap ikatan simpul ada cerita yang muncul. Siap? Siap. 1, 2, 3. Setiap ikatan simpul ada cerita yang muncul. Oke, sampai jumpa.